Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kesempatan ini saya akan membahas tentang Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan Paraning Dumadi, hakikat hidup ini dari mana dan mau kemana? Itu namanya Sangkan Paraning Dumadi, keberadaan manusia di dunia ini. Dunia ini namanya alam madya. Sebelum kita hidup sekarang ada alam purwa. Hidup yang akan datang namanya alam wusono. Jadi roh kita sebenarnya menempuh perjalanan yang sangat panjang. Hari ini kita berada di level perjalanan fase tengah-tengah. Karena sebelumnya ada dan sesudahnya ada. Maka di Jawa dikenal urip iku koyok wong mampir ngombe. Sekedar mampir sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi. Jadi kayak kalian pulang kampung di tengah jalan mampir di warung. Nah, itulah dunia. Jadi dunia ini bukan asalmu dan bukan juga tujuanmu. Jangan sampai kamu menjadikan dunia saat ini sebagai tujuan. Karena begitu kamu jadikan tujuan, kamu sedang keluar dari jalur Sangkan Paraning Dumadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan dari Allah dan untuk Allah kita akan kembali padanya. Jadi modelnya melingkar. Itu yang disebut Sangkan Paraning Dumadi. Kita dari Allah dan akan kembali ke Allah. Jangan sampai kita nyeleweng, kita ambil jalur yang nanti nggak nyampe ke sana. Jadi perjalanan kita menuju ke sana hanya mampir ngombe, minum sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi. Maka jangan terlalu diambil hati dunia ini. Kalau terlalu kamu ambil hati, bisa-bisa hatimu tertambat di dunia ini padahal perjalanan kamu masih panjang. Ketika hatimu terhambat oleh dunia, kalau bahasanya filsafat Islam, nafasmu tidak bisa mutmainnah. Padahal hanya nafsu mutmainnah yang bisa irji'i ila robbiki. Jadi itu teori Sangkan Paraning Dumadi. Ya nanti buat Bang Rahmat jika tidak paham, karena ini ilmu yang tidak bisa dikejar hanya pakai akal, harus dihayati. Jadi dokumen yang tidak cukup dipahami, tapi harus direnungkan. Paham gampang, di atas paham kamu harus bisa merenungkan. Setelah kepegang, direnungkan, itu berarti dicari relevansimu dengan kehidupanmu sehari-hari. Kalau sudah ketemu hasil renungan, jalankan, implementasikan, lakukan itu. Dari situ kamu akan ketemu kemuliaan pencerahan. Sama kayak Al-Quran. Al-Quran itu ya memang harus dibaca, tapi di atasnya membaca ada dipahami. Cuma jangan hanya sekedar dipahami. Kalau hanya sekedar pahami, hanya jangan-jangan pemahamanmu hanya berhenti di abad ke-6. Kamu renungkan, direnungkannya dalam hidupmu. Kalau sudah ketemu itu, berarti kamu sudah ngambil petunjuk dari Al-Quran, implementasikan. Sama kayak sastra Jawa. Ilmu kayak gini kan kalau di Jawa sering disebut sastro cetho, atau sastro cetho itu sastro yang nggak ada tulisannya. Kamu membacanya harus lewat realitas kehidupan sehari-hari. Sering disebut sastro Jendro Hayuningrat. Kalau zaman dulu anak-anak muda kayak kalian dianggap nggak mungkin paham dengan sastro Jendro. Paham bisa, tapi menghayati nggak akan bisa. Paham itu berarti ngerti karepe, tapi ngelakoni nggak mungkin bisa. Karena di Jawa itu ilmu kelakuannya kanthi laku. Maka tantangannya adalah patahkan mitos bahwa hanya orang-orang tua yang ngerti sastro Jendro. Kalian yang muda sebenarnya ya bisa, asal mau ini yang apa. Godaannya oke. Kamu selalu diiming-imingi oleh besok kerja apa, besok
dapat pacar apa enggak, pacarnya cantik apa enggak, terus bisa kaya apa enggak, bisa beli mobil apa enggak, bisa punya rumah apa enggak, besok tugas di mana. Ya yang sering bikin kamu terhalang jadi hijabnya dunia. Bahkan hari ini kayak ramalannya Nabi, hijabnya bahkan muslim yang lain. Kalau kita bercerita Semar, yang pertama Semar ya dari semua orientasi kan jelas paling enggak dia punya dua posisi. Dia dewa yang kamanungsan, jadi dewa yang memanusia. Jangan salah, orang Jawa itu lebih suka dewa yang memanusia daripada manusia yang mendewakan diri. Itu sebabnya orang Jawa lebih suka Siwa daripada Wisnu. Kemarin cerita Krishna itu kan Wisnu. Krishna itu kan manusia yang mendewa. Aslinya manusia, anaknya manusia biasa yang mendewa, jadi dewa. Beda sama Siwa. Kalau Siwa ya dewa, turun ke bumi dia sebagai dewa. Kalau di wayang Siwa itu kan jadi Bathara Guru itu. Jadi orang Jawa lebih suka dewa yang memanusia dibandingkan manusia yang mendewa. Kalau ditarik ke dunia yang sekuler, berarti orang Jawa lebih suka pemimpin yang merakyat daripada rakyat yang jadi gaya jadi pemimpin. Jadi makanya Semar lebih disukai. Dan agama besar sebelum Islam kan Siwa Buddha, bukan Wisnu Buddha. Jadi dari Hindu cuma diambil Siwanya, karena orang Jawa lebih suka dewa yang kamanungsan, bukan manusia yang mendewakan diri. Jadi lebih bagus kamu merasa jadi manusia biasa dengan kualitas dewa daripada kamu merasa menjadi dewa dengan kualitas manusia. Nah, nanti kamu pikir sendiri kalimat itu mikirnya harus panjang, menafsirkan itu. Jadi dewa kamanungsan. Hari ini banyak orang yang lebih suka mengaku dewa dengan kualitas manusia biasa. Ngaku dewa itu ngaku dadi orang soleh, ngaku dadi orang pinter, ngaku dadi ustadz, ngaku dadi pejabat, ngaku dadi spiritual. Jadi jangan panik dengan yang orang-orang yang ngaku jadi dewa, karena itu cuma ngaku. Dewa yang sejati hakikatnya pasti samar, maya, tidak sembarangan orang bisa menangkap. Makanya kalau dalam kajian sufi ada debat panjang, apakah seorang wali itu ngerti kalau dirinya wali. Karena begitu dia ngerti dirinya wali, kewaliannya dipertanyakan. Oh, itu susah itu bulat itu. Kalau di tasawuf diskusinya tidak selesai. Di Sikam itu masih debat itu, tafsirnya bisa macam-macam. Jadi apakah seorang wali itu ngerti? Kalau ada yang bilang wali sejati itu dan dia di puncak walinya, justru dia dijaga oleh Allah dari ngerti kalau dirinya itu wali. Karena kalau begitu dia ngerti kalau dia wali, pasti di situ ada rasa akunya, rasa diri sendiri masih ada, dirinya sendiri sebagai wali, dan itu semacam kesombongan. Dan kalau orang masih ada bibit itu, sebenarnya dia belum wali. Maka siapapun yang merasa wali, pasti dia belum wali. Oh, itu susah itu ilmunya. Padahal Bang Rahmat ini sudah bercita-cita jadi wali ini sama Mas Adit. Tapi kok ya teori ini berubah. Semakin kamu mengklaim dirimu benar, paling dekat dengan Allah, paling bagus, paling soleh, itu alamat bahwa kamu belum di apapun yang kamu klaim. Yang kedua, Semar sebagai Ponokawan
Ya, kalau orang sering salah menyebutnya Punokawan, sebenarnya yang pas Ponokawan. Pono itu artinya jernih, visinya jelas. Jadi Semar dan anak-anaknya jadi Ponokawan, maksudnya dia jadi teman yang jernih, punya visi jelas bagi juraganya, bagi yang dia temani. Maka para Pandowo itu punya Punokawan, dia punya teman yang mikirnya jernih. Jadi Pono itu artinya kejernihan, visi, kejernihan pemikiran. Jadi Semar posisinya itu teman paling bagus bagi orang yang dia temani, Ponokawan. Jadilah kalian semua Ponokawan. Selama ini kamu selalu menerjemahkan Punokawan itu kan pembantu. Sebenarnya Punokawan itu teman yang bisa ngasih nasihat jernih, bukan nasihat tendensius, tidak sekedar basa-basi untuk menyenangkan, yang berani bilang jelek kalau memang jelek, bagus kalau memang bagus, yang bisa ngasih solusi kalau ada masalah, yang bisa mendudukkan permasalahan sesuai porsinya. Itu namanya Ponokawan. Dan itu yang dilakukan oleh Semar pada Pendowo, pada yang dia ngomong. Jadi kalau tuannya sudah mulai tidak beres, dia tidak segan-segan ngeritik. Itu Ponokawan, teman yang jernih, yang bisa diajak diskusi. Kalian semua harus jadi Ponokawan bagi teman kalian, saling Ponokawani, saling menjernihkan. Jadi bukan Puno. Sebenarnya biasanya di banyak buku itu istilahnya Puno. Jadi posisinya Semar itu, dia seorang dewa Kamanungsan, tapi sekaligus dia sebagai Ponokawan. Ya, demikian yang bisa saya jabarkan tentang Sangkan Paraning Dumadi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan tetap lestarikan adat, budaya, dan spiritual Nusantara. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.